Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional dengan ruang lingkup sejarah, bentuk negara, atribut negara, cara perolehan wilayah, doktrin, hak dan kewajiban, hingga suksesi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina dari Carisa dengan NPM 21071010164. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya negara dan bentuk-bentuk negara. Sejarah terbentuknya sebuah negara terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan faktual atau primer, dan kedua, pendekatan teoritis atau sekunder. Nah, yang pertama, pendekatan faktual. Pendekatan faktual ini merupakan pendekatan berupa sebuah kenyataan yang telah terjadi dan biasanya telah menjadi sebuah peristiwa sejarah. Salah satu contohnya proklamasi. Proklamasi ini merupakan sebuah pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah berhasil merebut wilayah yang telah dijajah oleh bangsa atau negara asing. Contohnya yaitu proklamasi kemerdekaan yang dilakukan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah berhasil merebut kembali wilayah yang telah dijajah oleh bangsa asing. Nah, untuk pendekatan teoritis sendiri merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui metode filosofis. Jadi pendekatan ini dilakukan tanpa mencari bukti-bukti sejarah, melainkan hanya berdasarkan dugaan-dugaan dari pemikiran yang logis. Nah, yang pertama, teori kenyataan. Teori kenyataan ini terjadi apabila suatu unsur-unsur negara seperti wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat terpenuhi, maka terbentuknya suatu negara ini telah menjadi sebuah kenyataan. Nah, yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini berkeyakinan bahwa terbentuknya sebuah negara bukan dikarenakan oleh manusia, melainkan oleh kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa dahulu kehidupan manusia ini cenderung berpindah-pindah atau nomaden dan cenderung individualis. Maka dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur sehingga tidak mudah terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, selanjutnya ada teori kekuasaan. Menurut Karl Marx sendiri, sebelum negara ada di dunia ini, telah ada masyarakat komunis purba. Terbukti pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Jadi semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Hak milik pribadi ini memecah masyarakat menjadi dua kelas, yaitu pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama merasa tidak aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi, sehingga mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melangsungkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut. Selanjutnya, teori hukum alam. Hukum alam bukan merupakan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Jadi ini berlaku secara universal dan tidak berubah berdasarkan waktu dan tepatnya juga. Selanjutnya adalah teori hukum murni. Maksudnya kehendak negara adalah kehendak hukum dan suatu negara identik dengan hukum. Nah, yang terakhir ada teori modern. Teori modern ini diungkapkan oleh dua tokoh terkemuka, yaitu Cronenberg dan Lockman. Cronenberg sendiri mengatakan bahwa hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan Lockman mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Terdapat dua perbedaan pada pernyataan yang dikatakan oleh dua tokoh terkemuka ini. Perbedaannya yaitu Cronenberg menitik beratkan pengertian bangsa secara etnologis, sedangkan Lockman lebih menekankan pengertian rakyat suatu negara dan memperhatikan hubungan antar organisasi kekuasaan dengan kelompok manusia di dalamnya. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Negara sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara dengan satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi sendiri merupakan sistem
yang pemerintahannya langsung dipimpin oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Lalu ada negara serikat atau federasi. Negara serikat ini merupakan gabungan dari beberapa negara. Jadi, negara-negara yang bersangkutan ini melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Melalui mekanisme pemilihannya, bentuk negara digolongkan menjadi 3, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki sendiri biasanya dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Sedangkan oligarki, pemerintahannya dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Nah, untuk demokrasi sendiri, pemilihannya berdasarkan dari rakyat, yaitu biasanya dilakukan melalui pemilu atau pemilihan umum. Terakhir, adapun bentuk kenegaraan yang pernah ada, yaitu serikat negara atau konfederasi, negara dominion, negara protektorat, negara trustee atau perwalian, negara koloni atau jajahan, negara mandat, dan terakhir ada negara uni yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu uni personil dan uni real. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Rahmat Ibrahim dari kelompok 2 NPM 314. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas hukum atau aturan hukum sesuai hukum internasional. Hukum internasional menghargai peran penting wilayah negara dalam mengintervensi urusan dalam negeri, tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional yang terkandung dalam berbagai produk hukum internasional suatu negara. Aturan hukum internasional atau asas hukum internasional diantaranya yaitu: yang pertama ada asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayah sendiri. Sesuai dengan prinsip ini, negara memperlakukan hukum untuk semua orang lain dan semua barang di dalam wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini berdasarkan di kekuasaan negara buat warga negaranya. Berdasarkan asas ini, setiap warga negara memiliki perlakuan hukum asal negaranya pada manapun beliau berada. Asas kebangsaan memiliki kekuatan eksteritorial, yaitu aturan asal negara tersebut permanen, berlaku juga bagi rakyat negaranya walaupun berada pada negara asing. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini bertumpu pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Putri Dayati. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana suatu negara bisa memperoleh wilayahnya. Yang pertama ada cara pendudukan atau occupation. Cara ini adalah suatu negara menduduki wilayah terra nullius atau wilayah yang kosong dan tidak pernah dimiliki oleh negara lain sebelumnya. Yang kedua ada penaklukan atau aneksasi. Penaklukan sendiri adalah suatu cara negara untuk mendapatkan wilayah melalui kekerasan atau pemaksaan. Yang ketiga ada agresi. Nah, agresi adalah bentuk gerakan alami dari bumi di mana gerakan ini tidak bisa diprediksi oleh manusia, seperti endapan lumpur di muara sungai yang akhirnya mengering dan membentuk pulau yang baru. Yang keempat ada preskripsi. Preskripsi sendiri adalah suatu cara di mana negara menduduki wilayah di negara lain yang tidak mendapatkan protes atau perlawanan, sehingga dianggap dua negara itu akhirnya melakukan perjanjian untuk mengalihkan wilayah yang ditempati itu kepada negara yang menempati. Yang kelima ada cesi. Cesi sendiri adalah cara mendapatkan wilayah dengan melakukan perjanjian atau melakukan pembelian, seperti di kasus Alaska yang dibeli dari Rusia oleh Amerika pada tahun 1816, dan ada juga Denmark yang menjual beberapa wilayahnya di daerah West Indies kepada Amerika Serikat pada tahun 1916.
Selanjutnya ada atribut negara. Atribut negara ini bisa dikatakan juga sebagai sesuatu yang mencirikan atau memberikan identitas kepada suatu negara seperti bendera, bahasa nasional yang digunakan, atau lagu kebangsaan. Untuk bendera sendiri, tiap negara yang berdaulat atau yang sudah pernah merdeka pasti mempunyai bentuk bendera yang berbeda, entah warna yang berbeda atau pola yang berbeda. Yang untuk lagu kebangsaan, tiap negara pasti mempunyai lagu kebangsaan untuk mengingat pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan mereka. Yang ketiga ada bahasa nasional yang digunakan. Seperti di Indonesia sendiri, bahasa nasionalnya menggunakan bahasa Indonesia. Mengingat ada 30 lebih suku dengan bahasanya masing-masing yang membuat Indonesia harus mempunyai satu bahasa nasional untuk mempersatukan suku-suku tersebut agar tidak ada yang tertinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Rahmat Ibrahim dari kelompok 2 NPM 314. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin tindakan suatu negara. Doktrin tindakan suatu negara sebagai prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang mengikat pengadilan federal dan negara lain, tetapi tidak mengikat pada hukum internasional atau konstitusi. Berkenaan menggunakan doktrin tindakan negara, terdapat 3 poin primer yang bisa dipahami untuk membenarkan penerapan doktrin tindakan negara, yakni persoalan teori aturan internasional, choice of domain of law, dan teori pemisahan kekuasaan hukum internasional, menyatakan bahwa pada perkara yang melibatkan sikap negara, pengadilan menduga perlu masyarakat awam negara serta membentukkan hukum internasional. Pada pandangan pengadilan, kejahatan yang dilakukan pada luar negeri wajib mencari bantuan melalui pengadilan negara itu atau melalui saluran diplomatik. Kemudian yang dimaksud menggunakan choice of territorial law ialah bahwa pada permulaan suatu perkara yang menyangkut sikap negara, asas sikap negara dipergunakan menjadi aspek berawal choice of territorial law. Dalam literatur hukum internasional, konsep kedaulatan negara juga menjadi dasar dari salah satu doktrin yang dikenal sebagai Act of State Doctrine. Doktrin ini di Inggris dikenal dengan Sovereign Act Doctrine. Menurut Act of State Doctrine, setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. Kedaulatan ialah konsep yang sangat krusial pada tatanan aturan domestik dan internasional yang adalah persilangan dari dua sistem tatanan hukum tersebut. Kedaulatan negara adalah salah satu cara dasar sistem aturan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Hak dan kewajiban negara. Sebagai subjek hukum internasional yang paling utama, negara sendiri mempunyai hak dan juga kewajiban. Mengenai asal-usulnya hak dan kewajiban negara, sebenarnya sudah dibahas atau dibicarakan oleh masyarakat internasional itu sejak dulu, tepatnya yakni sejak abad 17. Asal-usulnya hak dan kewajiban negara itu, dulu masyarakat internasional mengibaratkan hak dan kewajiban negara itu seperti manusia yang sedang bersosialisasi, yaitu setiap orang mempunyai hak-hak dan orang lain berkewajiban untuk menghormati hak tersebut. Dan juga seperti manusia yang mempunyai kebebasan untuk berkehendak tanpa tekanan dari orang lain, ya seperti itulah negara yang bebas tanpa tekanan dari negara lain. Jadi masyarakat internasional dulu mengibaratkan hak dan kewajiban negara itu seperti hubungan sosial antar masyarakat. Dari pembahasan oleh masyarakat yang diibaratkan seperti hubungan sosial antara masyarakat, pembahasan pun berlanjut dengan seminar dari American Institute of International Law, kemudian menghasilkan deklarasi hak dan kewajiban bangsa-bangsa. Terus setelah itu berlanjut lagi yakni Konvensi Montevideo tahun 1933 yang hasilnya menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional. Dari situlah lalu hak dan kewajiban negara itu dengan jelas diketahui. Dari proses-proses pembahasan internasional, dijelaskan hak negara itu ada 4. Hak yang pertama yaitu hak atas kemerdekaan. Negara merdeka berhak untuk menjalankan kehidupan kenegaraannya itu dengan kondisi yang makmur. Negara-negara lain harus mengakui kemerdekaan suatu negara baik secara de facto atau wujud wilayah dan de jure atau resmi berdasar hukum internasional.
Negara-negara lain tidak boleh melakukan penjajahan atau mengancam suatu negara. Jadi segala bentuk perbudakan itu tidak boleh dilakukan antar negara. Lalu hak yang kedua yaitu hak berkuasanya negara atas wilayah dan isinya, yaitu daerah dan sumber daya alam suatu negara adalah milik negara tersebut. Negara lain tidak boleh mengambil dengan semena-mena. Banyak sekali isu dalam pengadilan internasional terkait pencurian sumber daya alam atau penyerobotan wilayah. Karena hak negara tidak dihargai, maka menjadi konflik dan diperkarakan ke pengadilan internasional. Dan hak yang ketiga yaitu kesetaraan negara di depan hukum internasional. Apapun latar belakangnya, baik negara itu kaya atau miskin, besar atau kecil, semua negara itu memiliki hak kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Aturan yang diberlakukan untuk semua negara ya harus sama. Jadi semua negara harus mendapat keadilan di mata internasional. Tidak boleh dalam mengadili perkara condong pada salah satu pihak saja. Dan hak yang terakhir yaitu negara berhak melakukan pertahanan diri. Agar negara kondusif dan tidak terjadi perpecahan, jadi negara berhak untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman-ancaman yang membahayakan negara. Lalu beralih ke kewajiban negara. Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban untuk tidak mencampuri urusan atau permasalahan negara lain. Setiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda. Jika negara ikut campur kepada negara lain, ideologinya pun bisa tercampur. Justru yang akan timbul adalah ketidaksinkronan dalam negara. Dan kewajiban yang selanjutnya yaitu memiliki hubungan dengan kewajiban yang pertama tadi, yakni untuk wajib untuk tidak menggerakkan gejolak sipil di negara lain. Setiap negara itu memiliki hak untuk mengurus pemerintahannya sendiri-sendiri. Jadi negara lain wajib untuk tidak ikut campur pada suatu negara. Kewajiban berikutnya yaitu di hukum internasional mengatur negara dan juga manusianya. Negara juga berkewajiban untuk memperlakukan seluruh rakyatnya dengan HAM sebagai rujukannya. Hak untuk hidup, hak keamanan, hak sebagai individu yang merdeka harus dipenuhi oleh negara. Dan kebijakan yang dibuat haruslah memperhatikan hak asasi manusia. Kewajiban berikutnya yaitu negara menjaga daerahnya supaya tidak mengancam keamanan internasional. Negara fokus pada wilayah masing-masing supaya tidak mengganggu negara lain. Dengan dilakukan penjagaan daerah bertujuan untuk menjaga kekondusifan wilayah internasional. Untuk menjaga kekondusifan internasional, negara pun juga memiliki kewajiban yaitu saat menyelesaikan sengketa harus secara damai dan wajib untuk tidak menggunakan ancaman senjata. Negara juga wajib untuk tidak membantu ataupun mendukung terhadap kekerasan ancaman senjata. Dalam hukum internasional sudah tersedia pengadilan internasional dan lembaga arbitrase, jadi tidak perlu dengan ancaman kekerasan saat menghadapi permasalahan internasional itu. Kewajiban tersebut memiliki tujuan yaitu untuk menghindari dampak besar dari ancaman senjata. Kewajiban negara selanjutnya yaitu wajib untuk tidak mengakui wilayah dari negara lain yang dirampas melalui kekerasan. Dengan mengakui wilayah yang bukan miliknya dengan cara kekerasan, berarti tergolong perampasan paksa. Jika hal tersebut terjadi, perampasan dapat diperkarakan di pengadilan internasional karena sudah menyalahi hak negara lain dan tidak melakukan kewajiban negara. Lanjut pada kewajiban yang terakhir yaitu dalam lingkup negara sebagai subjek hukum internasional, negara berkewajiban untuk berniat baik atau bertikad baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban negara. Jadi dalam melaksanakan kewajiban internasional, negara tidak boleh memiliki niat buruk terselubung dan negara harus membangun hubungan yang baik dengan negara lain sesuai aturan dalam hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsandi dengan NPM 210710100145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suksesi negara. Suksesi negara adalah suatu keadaan di mana terjadi perubahan atau pergantian kedaulatan dalam suatu negara sehingga terjadi semacam pergantian negara. Negara yang lama atau negara yang digantikan disebut dengan istilah predecessor state, serta peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain. Sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Negara yang menggantikan disebut dengan successor state. Sebenarnya, suksesi negara jika berpandang pada hukum internasional bukanlah terjadinya pergantian negara lama yang identitasnya berubah oleh negara lain. Yang terjadi yaitu hilangnya seluruh ataupun sebagian wilayah kedaulatan dari negara yang lama serta perolehan kedaulatan wilayah itu sendiri oleh negara lain. Hak dan kewajiban negara lain tersebut terjadi karena pergantian negara lama dengan negara lain.
Contohnya pada tahun 1991, Uni Soviet kehilangan sebagian wilayah kedaulatannya karena terdapat 3 republik Baltik yang baru, yaitu Lithuania, Estonia, dan Latvia, yang memproklamasikan kemerdekaan negaranya. Mengenai perubahan kedaulatan wilayah tersebut, sampai kini pun hukum internasional belum sanggup untuk menetapkan prinsip dan menetapkan sejauh apa hak serta kewajiban yang ada pada negara lama tetap berlaku, serta sejauh apa negara lain mempunyai hak serta kewajiban dari negara lama tersebut. Masyarakat internasional kini telah berhasil menetapkan 2 konvensi mengenai suksesi negara, meskipun 2 konvensi ini belum memenuhi kebutuhan. Sekian dari kami, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.